Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Aditya Golda di Jadi Trader. Ya, hari ini kita akan membahas tentang mantengin chart seharian, tapi masih susah profit, gitu ya. Nah, jadi ini ditujukan untuk orang-orang yang suka mantengin chart, gitu kan, yang suka trading setiap hari, mantengin MetaTrader, ya kan, sampai berjam-jam. Tapi kok ya nggak profit gitu loh. Nah, yang salah tuh apa? Nah, kalau teman-teman punya permasalahan ini, ya kan, punya problem ini, teman-teman harus nonton video ini sampai akhir ya. Saya akan jelaskan kenapa ya. Dan ini juga menurut pengalaman saya, dan saya juga dulu pernah seperti itu. Jadi saya bisa ngomong tentang hal ini ya. Nah, sebelumnya ya, sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Subscribe, kemudian klik tombol like dan share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga dapat manfaat dari video-video Jadi Trader ya. Oke. Nah, kenapa sih kok orang-orang itu mantengin chart seharian tapi susah profit, ya kan? Nah, biasanya ya yang terjadi adalah mereka tuh nggak punya trading plan, gitu. Mereka nggak punya trading plan, kemudian biasanya mereka kalau udah ngeklik buy gitu, mereka tanpa stop loss, ya kan. Sometimes ada yang pakai stop loss juga, tapi tetap diliatin, gitu kan. Karena mereka berusaha dalam hati mereka atau dalam alam bawah sadar mereka mungkin mereka itu kayak mikir, oh ini kalau diliatin semoga naik kayak gitu. Padahal itu nggak ngaruh teman-teman, ya kan. Kenapa? Mindsetnya adalah harga itu tidak bergerak karena diliatin terus menerus ya. Jadi teman-teman tuh percuma ngeliatin MetaTrader terus, ya kan, ngeliatin laptop dibuka terus habis itu sambil berdoa, oh ini naik, oh ini turun. Nggak mungkin teman-teman. Kenapa? Karena harga bergerak karena adanya transaksi, hukum supply and demand ya. Jadi orang yang bertransaksi dengan jumlah lebih besar itu bisa menggerakkan market, dan itu bukan kita. Yaitu siapa yang bisa menggerakkan market? Yaitu orang-orang di institusi besar seperti Deutsche Bank, Citibank, ya kan, Bank of America dan lain-lain ya. Kemudian perusahaan multinasional dan lain-lain yang mereka punya dana yang besar ya. Dana mereka sangat amat besar dibandingkan kita ini retail trader yang enggak ada apa-apanya ya. Sehingga kita nggak mungkin menggerakkan market. Mau teman-teman berharap seperti apapun, teman-teman nggak bisa menggerakkan market ya. Makanya kemarin ada yang yang katanya trader tapi sekarang di penjara terus habis itu bilang candlestick-nya nurut sama dia. Nggak mungkin teman-teman, nggak mungkin. Kenapa? Karena candlestick itu nurut sama orang-orang yang punya uang besar, yang atau bisa dibilang institusi besar, susah banget, institusi besar yang punya uang dengan jumlah banyak. Nah, tapi itu pun juga kadang ya, meskipun dia punya jumlah yang banyak, itu institusi yang satu kadang-kadang nggak kompak sama institusi yang lain. Akhirnya apa? Demand dan supply itu bergerak bersamaan, gitu kan. Jadi demand-nya kuat, supply-nya kuat. Akhirnya apa yang terjadi? Sideways, gitu kan. Kenapa bisa terjadi sideways? Karena ada mungkin orang yang punya uang besar, ya kan, kemudian dia beli, tapi ada juga institusi lain yang malah nge-sell. Akhirnya apa? Ini malah jadi sideways, ya kan. Atau bisa jadi bank-bank besar tersebut sedang tidak transaksi, dia sedang ngambil uangnya untuk tidak transaksi dulu di market, sehingga apa yang terjadi? Ya market gak kemana-mana, gak naik, gak turun, akhirnya bergerak di situ-situ aja. Kenapa? Karena supply demand-nya ya di situ-situ aja.
Tapi kalau bank-bank besar tersebut kompak misalnya kan, mereka ayo ngebay gitu kan. Ya, ini apa ya, gambaran aja ya. Kenyataannya ya nggak gitu sih. Tapi gambarannya misal mereka kompak gitu, ngebay semua, otomatis demand-nya akan lebih tinggi daripada supply, sehingga harga akan naik. Begitu juga kalau misal semuanya pada ambil apa, atau keluar dari market, ya kan, ambil barang istilah saya. Ya, kemudian otomatis mereka posisinya sell gitu kan. Ada ngesel gitu. Otomatis supply akan lebih besar daripada demand. Yang artinya ketika supply lebih besar daripada demand, harga akan turun dan membentuk downtrend. Ya. Nah, jadi balik lagi bahwa harga itu bergerak bukan karena teman-teman lihatin. Percuma teman-teman lihatin. Jadi jangan pernah berpikir bahwa teman-teman dengan berharap, ya kan, dengan dalam tanda kutip berdoa waktu trading. Kalau sebelum trading berdoa nggak apa-apa. Tapi kalau pada waktu trading, teman-teman nggak boleh pakai emosi. Bener-bener, kalau memang waktunya cut loss, ya cut loss. Waktunya take profit, ya take profit. Nah, kemudian, selain mindset yang harus kita ubah, kita harus tahu bahwa market forex ini itu buka selama 24 jam. Tapi trading itu sehari nggak perlu lebih dari 2 jam. Ya. Bahkan sebenarnya 15 menit atau 30 menit, ya, bahkan ada yang mungkin 10 menit, 15 menit dalam sehari, itu bisa terjadi. Ya, bisa aja, tergantung nanti metodenya apa. Ya. Nah, itu nanti dibahas di slide selanjutnya. Tapi intinya adalah teman-teman nggak usah seharian trading. Gitu loh. Ya, memang market forex itu fleksibel, buka selama 24 jam. Tapi inget deh teman-teman tuh, alasan masuk ke trading forex itu apa? Kan pengen punya waktu yang lebih biasanya kan gitu. Karena kalau teman-teman kerja di kantoran, otomatis teman-teman tergantung sama waktu kayak gitu. Nah, ini masuk ke forex malah nggak punya waktu gitu loh. Ini kan konyol. Kalau nggak punya waktu profit nggak apa-apa. Ini udah nggak punya waktu, nggak profit, stres pula. Uangnya hilang. Kalau nggak profit mending ini hilang uangnya. Ini kan konyol. Daripada kayak gitu, mending teman-teman bawa uang teman-teman, ya kan, ke judi sana, ya kan, ke kasino, terus habis itu teman-teman judi, bakar uang teman-teman. Nggak apa-apa, teman-teman udah tahu mindsetnya, oh ini saya mau judi, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman masuk ke trading forex dan teman-teman malah seperti itu, ya kan, udah stres, waktunya habis, uangnya juga habis, nggak worth it gitu ya. Jadi intinya dalam sehari nggak usah trading tuh lebih dari 2 jam ya. Apapun teman-teman mau scalping, day trading, swing, pokoknya nggak usah lebih dari 2 jam dalam sehari ya. Lanjut. Nah, ini metodenya teman-teman harus nyari gitu kan. Entry-nya tuh pakai apa? Pending order atau instant execution. Nah, instant execution itu buy no, sell no. Jadi sekali ngeklik buy itu langsung harganya di situ. Sell no, sell itu langsung harganya ini ya kan. Nah, cara seperti itu memang kalau pakai instant execution itu saya kurang suka. Dulu waktu saya awal-awal, waktu masih belum mengerti trading, ya saya pakainya instant execution. Yang jadi masalah adalah cara seperti ini itu bikin kita jadi lebih sering mantengin chart gitu kan, padahal juga belum tentu profit. Akhirnya saya pakai pending order. Nah, pending order itu ada dua macam ya, yaitu ada limit order sama stop order. Nah, itu kita akan bahas di video yang lain juga gitu kan. Makanya kalau teman-teman belum subscribe ya, belum
klik tombol lonceng di channel ini, teman-teman juga klik tombol loncengnya, karena kalau ada video baru ya kan, ada update video baru, teman-teman bisa dapat notif. Kemudian selain entry-nya pakai apa ya kan, tentu pending order lebih jarang ngeliatin chart ya gitu. Kemudian manage position. Nah, ini manage position itu baik posisi sebelum entry sama posisi sesudah entry ya kan. Nah, kalau sebelum entry itu teman-teman harus lihat dari metodenya dulu, berapa candle sih harus dicek gitu. Kalau ini nggak bisa pasti harus begini, nggak bisa. Kenapa? Karena tiap metode yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Misal teman-teman pakai candlestick pattern. Nah, candlestick pattern itu seperti bullish engulfing ya kan, bearish engulfing kayak gitu. Kemudian pin bar ya kan. Teman-teman entry menggunakan pola-pola candlestick yang mana dia harus per candle ya kan, dilihatnya per candle. Otomatis teman-teman harus ngecek candlestick tersebut tuh ya per candle itu. Kenapa? Karena entry-nya per candle itu. Dan itu juga nggak bisa pakai pending order ya kayaknya. Nggak tahu, mungkin ada di luar sana yang bisa pakai pending order, tapi setahu saya kalau pakai candlestick pattern itu harus pakai instant execution, buy now atau sell now. Nah, kalau teman-teman menggunakan cara ini ya kan, instant execution, buy now atau sell now, ya jangan pakai saya mau ngomong time frame tapi mau tak bahas di habis ini kayaknya. Ya, tapi intinya adalah teman-teman harus ngecek itu ya kan, per candle. Atau teman-teman menggunakan teknik supply and demand misal gitu kan. Nah, supply and demand itu juga teman-teman harus lihat juga ya kan. Ini kan otomatis pakai pending order ya kalau supply and demand. Teman-teman harus cek apakah teman-teman itu entry-nya di major trend atau di minor trend ya. Kalau teman-teman entry di major trend itu mungkin dalam sehari teman-teman bisa ngecek cuma 2 kali, itu bisa gitu kan. Karena memang bisa beberapa candle baru dicek lagi itu nggak masalah, karena kita pakai pending order dan entry-nya di major trend. Tapi kalau misal teman-teman entry-nya di minor trend kayak saya, itu teman-teman harus melihat candlenya. Kalau saya pribadi ya, itu saya ngelihatnya per 4 candle sekali ya, per 4 candle sekali. Nah, jadi biasanya per 4 atau 5 candle sekali dalam sehari gitu. Lalu exit positionnya, apakah teman-teman menggunakan stop loss atau take profit ya? Saran saya tetap menggunakan stop loss atau take profit, walaupun ada yang sambil kalau stop loss dia pasang stop loss tapi dia pakai trailing profit gitu kan, itu juga ada. Tapi saran saya tetap dipasang take profitnya. Kenapa? Supaya kalau misal teman-teman tinggal atau teman-teman nggak sempat lihat chart, terus habis itu kok kena take profitnya, teman-teman nggak dan nggak sempat cut profit ya, itu sudah kena sendiri gitu ya. Jadi saran saya sih tetap pasang stop loss dan take profit ya, walaupun ada yang pakai trailing profit gitu ya. Jangan malah dibalik, kalau take profit diambil, stop lossnya nggak dipasang. Nah, ini bahaya ya, logikanya nggak main itu. Nah, sebelum kita lanjut ke time frame, teman-teman harus tahu dulu bahwa forex itu ada sesinya ya kan. Jadi forex itu kan ada merupakan mata uang dari suatu negara ya. Nah, mata uang ini kan ada banyak di dunia, tapi yang ditradingkan itu biasanya ya dari negara-negara ini ya kan, dari Australia, Asia ya kan, kemudian Eropa dan Amerika. Nah, setiap sesi itu ada jam-jamnya tersendiri dan itu bisa mempengaruhi mata uang yang ditradingkan. Nah, misal sesi Australia itu jam bukanya jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Kemudian sesi Asia jam 6 pagi sampai jam
2 siang, sesi Eropa itu jam 2 siang sampai jam 10 malam, dan sesi Amerika jam 7 malam sampai jam 3 pagi. Nah, teman-teman harus lihat ya, itu ada namanya tuh dead zone ya, atau waktu yang memang kita tuh nggak boleh trading, yaitu antara jam 3 dan jam 4. Kenapa? Karena jam-jam tersebut marketnya tutup. Ya, marketnya tutup. Nah, biasanya di jam-jam tersebut selain marketnya tutup, spread-nya pun melebar. Nah, spread ini itu dipengaruhi oleh apakah pasar ramai atau tidak. Semakin ramai, maka perbedaan antara bid dan ask atau spread itu menjadi lebih tipis semakin ramai. Tapi semakin banyak orang yang tidak bertransaksi, maka spreadnya itu makin melebar. Makanya teman-teman juga perlu tahu sesi trading forex ini untuk apakah metode teman-teman itu memerlukan ini. Misal teman-teman scalping, mau tidak mau teman-teman harus ngerti sesi-sesi apa sih yang paling enak buat scalping ya. Misal teman-teman pengen scalping, kalau saran saya scalping itu paling enak di sesi Eropa sama sesi Amerika. Paling rame itu perpotongan antara sesi Eropa dan sesi Amerika, yaitu jam 7 malam sampai jam 10 malam. Nah, ya, itu perpotongan antara sesi Amerika dan sesi Eropa itu paling rame. Itu teman-teman bisa tuh scalping di situ. Atau siang juga nggak apa-apa, di sesi Eropa teman-teman scalping boleh, gitu kan. Kemudian, nah ini entry-nya di time frame berapa? Balik lagi metodenya apa? Kalau metodenya seperti candlestick pattern, kemudian apalagi ya, chart pattern itu juga harus dilihat candle per candle kayaknya, itu kan. Tapi ada juga yang pakai pending order, pakai stop order juga ada. Tapi kalau misal harus dilihat dari candle per candle, saran saya teman-teman swing trading aja ya, minimal pakai H4. Jadi setiap 4 jam sekali ya teman-teman bisa entry di jam-jam misal jam 8 pagi, 12 siang, kemudian 4 sore, 8 malam. Nah, teman-teman punya 4 sesi, ya kan? Jadi teman-teman nggak melulu ngeliatin chart selama seharian, padahal nggak ada kesimpulan apapun, gitu kan? Atau teman-teman bisa menggunakan metode saya yang Fibonacci confirmation entry gitu, atau supply and demand, atau apapun yang berhubungan dengan limit order, ya kan. Saya pribadi harus melihat chart itu per 4 candle sekali. Nah, saya punyanya waktu itu pagi, siang, sama malam, makanya saya entry di time frame H2, ya kan. Jadi jam 4, kemudian 4 candle berikutnya itu berarti jam 12, kemudian 4 candle berikutnya atau 8 jam kemudian itu jam 8 malam, itu ya. Itu jadi itu disesuaikan sama teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman misal tradingnya di major trend, ya kan, pakai EMA 200 gitu, nah teman-teman bisa pakai time frame H1, bahkan M30 juga boleh kok sebenarnya. M30 juga boleh, ya kan. Kenapa? Karena teman-teman lihatnya di major trend, ya kan. Mungkin teman-teman bisa ngelihat ngecek candle tuh mungkin 8 candle sekali, 12 candle sekali, itu nggak apa-apa karena teman-teman tradingnya di major trend. Jadi sesuaikan dengan metode teman-teman, ya kan, time frame-nya mengikuti jadwalnya teman-teman sendiri, ya. Jadi mulai sekarang teman-teman pastikan dulu, ya kan, tentukan dulu mau trading jam berapa saja, ya. Boleh siang aja, boleh malam aja. Kalau misal teman-teman scalping, teman-teman pastikan dulu mau trading di sesi apa. Ya, saya tadi sudah memberikan gambaran
Kalau scalping itu paling rame mungkin di jam malam ya, jam 7 malam sampai jam 9 malam, atau 3 jam ya enggak apa-apa wes gitu kan, jam 7 malam sampai jam 10 malam ya kan, nggak apa-apa. Tapi habis itu nggak usah lihat chart, nggak apa-apa ya kan. Nah, atau mungkin teman-teman day trader ya kan, boleh juga, terserah teman-teman, sesuaikan dengan jadwal teman-teman ya. Jangan jadwal teman-teman menyesuaikan sama tradingnya, padahal teman-teman sendiri nggak punya trading plan ya. Oke, sekian dulu dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang masih suka mantengin chart setiap hari dan masih belum profit ya, gitu. Dan pastikan kalau teman-teman trading ya menggunakan cara yang konsisten supaya teman-teman bisa dapat hasil yang konsisten. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, kemudian klik tombol like, nyalakan tombol loncengnya supaya kalau ada notifikasi teman-teman dapat pemberitahuan kalau ada video baru ya. Kemudian share juga video ini ke teman-teman yang lain ya, sanak saudara, supaya banyak orang yang teredukasi tentang trading forex. Oke, sekian dulu. See you for the next video and goodbye.